Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf telat ya. Sore Bu. Harus ngejar pulang jadinya karena nggak bisa blackout jadi telat. Jadi soalnya di sini nggak jam ini perkantoran dimatiin karena PPKM. Jadi cuma nggak nyangka secepat itu juga ya. Karena kemarin jam malamnya jam 8, sekarang ternyata dipercepat, saya juga nggak ngecekin. Oke. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Tidak Sehat, sakit. Bu. Ibu Vivian ini ya, sakit ya? Tadi dapat info katanya Bu Vivian isoman. Oh, begitu. Iya, Bapak Ibu yang lain sehat-sehat aja kan ya? Ya, syukurnya masih sehat, Bu. Waduh, jangan sampai masih harus tetap sehat ya. Ya, amin. Ibu juga. Amin. Iya, karena situasinya emang kalau di sini emang makin rame sih yang pada kena. Jadi emang saya nggak tahu di Batam PPKM jalan ya di Batam. PPKM mikro Bu. Oke, berarti Bapak Ibu pada WFH semua ya? Enggak, Bu, tetap kerja. Oh, oke. 25% sih di sini, kebanyakan yang 25%. Oh, oke. Nggak tergantung sektor ini ya, kritikal sama ini ya, nggak. Berarti hanya pengurangan jumlah saja ya? Oke, baik. Hari ini ini adalah pertemuan ke-9-10. Hari ini saya akan fokus pada ekspor. Kemudian saya akan nanti saya akan menjelaskan sedikit dulu di sana. Setelah itu nanti saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menganalisis case. Tidak harus disubmit hari ini, saya ngasih waktu 1 minggu untuk submission-nya. Tugasnya menganalisis mengenai company, perusahaan yang dari sektor ketika dia masuk ke market baru, tetapi berbeda dengan UTS Bapak Ibu yang kemarin. Sekarang fokus kepada masalah ekspor dan kenapa mereka fail di sana. Jadi itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Reportnya nanti nggak sulit, bisa berupa 2 slide yang isinya komparasi, suksesnya gimana, fail-nya kayak gimana, hanya dikomparasi berupa tabel, atau Bapak Ibu mau bikinnya pakai pakai Word nanti juga boleh, jadi terserah. Nah, tapi poin yang akan dibahas nanti ketika menganalisa case-nya ini, itu berdasarkan poin yang kita bahas pada malam ini. Jadi fokus saya pada malam ini betul-betul hanya kepada inti-inti yang akan menjadi pokok bahasan Bapak Ibu ketika menganalisis case. Dan kemudian saya juga akan melihatkan karena Bapak Ibu akan UAS itu pada minggu kedua kalau saya nggak salah pada bulan Agustus. Dan saya akan melihatkan apa sih UAS-nya nanti. Jadi Bapak Ibu sudah mikir dari sekarang. Karena saya akan saya akan memberikan real case kepada Bapak Ibu. Yang bedanya dengan UTS Bapak Ibu bisa nyari referensinya online. Sekarang enggak, Bapak Ibu harus melakukan analisis sendiri. Karena informasinya yang harus Bapak Ibu sambung. Banyak sekali informasi yang beredar, bisa dicek di internet semuanya, tetapi nggak ada case spesifik yang saya minta. Sehingga Bapak Ibu harus menganalisis sendiri. Jadi itu perbedaan UTS dengan UAS, di mana UTS itu historical case, sedangkan UAS yaitu analisis terhadap kejadian yang berlangsung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya langsung saja kepada materi pada hari ini. Sebentar.
Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, saya akan membahas mengenai ini di dalam. Nah, ini adalah pada hari ini saya akan fokus kepada ekspor, di mana saya akan mulai dengan pertanyaan mengapa perusahaan melakukan ekspor. Jadi saya yakin di sini ada Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan global atau perusahaan nasional lokal yang kemudian melakukan aktivitas ekspor. Jika saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa ya perusahaan itu kira-kira melakukan ekspor? Fokus kita hari ini betul-betul adalah ke ekspor. Ada yang tahu? Punya usul kenapa ekspor dilakukan? Ya, kenapa? Salah satu bentuk ekspansi ke luar negeri. Ekspansi ke luar negeri, oke. Mempunyai kelebihan supply. Kalau kelebihan supply sehingga berarti bisa didistribusikan ke market baru ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Ada dua alasan. Penghasilan. Kenapa, Pak? Sumber penghasilan. Sumber penghasilan, oke. Untuk membuka peluang pasar baru. Membuka peluang pasar baru. Oke, jadi lebih kurang di sini bicaranya adalah market baru, kemudian ada sales ya, peningkatan sales. Lebih kurang betul juga kenapa perusahaan itu mereka melakukan ekspor dan mereka memilih ketika dia menjadi international company itu sudah pasti dia harus melakukan aktivitas yang disebut dengan namanya ekspor. Nah, dengan adanya ekspor ini sebenarnya ini ada Bapak Ibu bisa lihat di poin yang pertama, mereka menggunakan minimum resources dan tetapi mereka bisa menggunakan resource yang lebih minimum untuk masuk ke market yang lebih luas. Jadi dari apa yang ada saja mereka bisa tadi misalnya ketika jumlah produksi lebih mereka bisa membuka market baru tanpa menambah resource yang ada. Nah, di sini juga akan mendorong perusahaan lebih sustain secara finansial dan mereka otomatis yang di sini akan membantu mereka untuk meningkatkan seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa akan meningkat jumlah sales-nya juga yang pastinya pasti keuntungan juga akan semakin besar. Nah, ini adalah alasan sales dan profit itu adalah ujungnya outcome ketika mereka melakukan langkah membuka market baru di luar dari tempat mereka berasal. Jadi mereka masuk ke negara lain. Nah, di sini mereka menggunakan resources yang lebih kurang sama, namun mereka memiliki fleksibilitas masuk ke area yang lebih besar lagi. Ini alasan kenapa orang melakukan ekspor. Dan tentunya dengan mereka mengambil langkah tersebut, mereka juga akan berkembang baik dari segi finansialnya, human capitalnya juga, metode mereka juga, strateginya, teknologi, dan segala macam, itu akan membantu berkembangnya perusahaan itu sendiri, karena tantangannya sudah pasti akan berbeda. Nah, dan pertanyaannya, kayak tadi misalnya, ada produksi yang berlebih atau mau ningkatin sales-nya, mereka bisa mendapatkan pasar baru. Pertanyaannya, bagaimana sebuah perusahaan memutuskan kemana mereka mau melakukan ekspor? Kira-kira kalau Bapak, Ibu nih yang bertugas istilahnya atau yang harus mengeksekusi market internasional, pasar internasional, kira-kira Bapak Ibu memutuskan mau masuk ke market itu langkahnya kayak gimana? Bagaimana memutuskan negara itu adalah negara yang pantas kami masuki? Ada yang tahu nggak kira-kira? Silakan.
Mungkin dari demand komoditas itu sendiri. Jadi demand atas atas produk tadi ya, atas komoditas tadi, oke? Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, boleh, silakan. Mungkin bisa dari demografi dari suatu negara tersebut sama budayanya, Bu. Demografi dan budaya ya. Oke, demografi dan budaya, baik. Jadi ada komoditas, ada demografi, ada budaya, baik. Ada lagi? Dari Bapak Ibu? Dari sisi peraturan ekspor impornya itu kondusif gitu Bu. Jadi maksudnya lebih mudah gitu. Jadi kita lihat negara mana yang syarat-syarat ekspornya tuh lebih ringan gitu. Oke, berarti ada keleluasaan untuk masuk ke dalam itu dari segi regulasi ya. Iya. Baik. Oke, ada regulasi komoditas, kemudian juga demografi dari suatu tempat. Ada lagi dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang memutuskan kita untuk masuk ke satu market baru secara internasional? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada yang namanya sosioekonomi karakteristik. Jadi tadi yang disampaikan ada demografi, ekonomi, geografi, dan ini ada climatic karakteristik. Jadi contohnya kayak gini. Kalau demografi, geografi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Tetapi bagaimana kalau ekonomi mungkin berhubungan nanti dengan daya beli, kemudian sedangkan climatic karakteristik itu akan lebih cenderung kepada Bapak Ibu nggak mungkin menjual produk di Eropa musim dingin Bapak Ibu jual ke negara tropis gitu. Jadi tergantung juga komoditasnya itu apa, sehingga ada dilihat dulu produksi dari company itu apakah memang bisa masuk ke pasar tersebut, dan memang ada yang tadi disampaikan ada demand dari walaupun tidak ada demand, tapi demand seandainya itu adalah produk yang memiliki potensi di sana, demand bisa di-create. Nah, tapi juga harus diperhatikan yang namanya climatic karakteristik tadi, yaitu termasuk tadi apakah produk saya contohnya misalnya produknya ya tadi fashion, tapi fashion yang seperti apa. Nah, kalau misalnya contoh di negara tropis seperti di Indonesia yang musimnya itu adalah musim panas, kemarau, dan musim hujan, kemudian dan sementara di negara lain ada 4 musim, berarti seandainya ada negara produk misal seperti Zara mau masuk ke Indonesia, dia harus lihat dulu produk yang seperti mana yang mau dia masukkan ke Indonesia. Nah, ini adalah yang terkait dengan sosioekonomi karakteristik. Dan kemudian ada political dan legal karakteristik. Tadi disampaikan juga oleh Bu Widya bahwa bagaimana peraturan yang ada di sana. Nah, ini penting sekali. Contoh, misalnya kita mau ngirim produk makanan kita ke Amerika adalah salah satu yang paling sulit untuk ditembus untuk produk makanan, sehingga kita harus mengikuti aturan FDA. Tapi mungkin produk makanan akan lebih mudah untuk masuk ke Eropa. Jadi contohnya tapi lebih sulit masuknya ke Amerika, sehingga contoh seperti sekarang UMKM Indonesia mungkin akan lebih memilih untuk fokus masuk ke marketnya Eropa dibandingkan masuk kepada marketnya Amerika. Tapi keuntungannya ketika dia tembus kepada market Amerika, otomatis dia akan mudah tembus ke market lainnya. Nah, itu juga dari segi policy-nya. Dan ada satu lagi yang namanya political-nya juga. Politiknya itu yang kita lihat adalah adakah konflik negara tersebut terkait dengan politik dalam negeri atau juga dengan kawasannya dia atau secara global. Nah, ini juga menentukan kenapa gitu. Situasi politik juga akan mempengaruhi terhadap ekonomi satu negara. Nah, dan ketika tidak kondusif politik di satu negara, kita tidak tahu kapan terjadinya otomatis akan terjadi fluktuasi juga terhadap ekonominya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi
walaupun negara itu potensial, tetapi secara politik juga tidak kondusif, mungkin Bapak Ibu harus memikirkan juga apakah mau masuk ke sana atau tidak. Dan yang terakhir, dan kemudian juga ada yang namanya variabel konsumen. Nah, di sini contoh misalnya kita ada perusahaan yang masuk ke Indonesia. Kita ambil contoh kayak Uniqlo. Uniqlo Jepang masuk ke Indonesia. Uniqlo mungkin bisa masuk ke Jakarta di daerah urban gitu, di mana mereka dengan cepatnya menambah outlet. Bahkan di saat pandemi mereka bisa nambahin outlet. Begitu juga dengan brand-brand besar kayak Zara dan segala macam, itu dari segi fashion. Kemudian misalnya dari produk dairy product, ada Arla masuk ke Indonesia misalnya, atau Fonterra masuk ke Indonesia. Nah, mereka mungkin bisa hanya fokus kepada daerah kota-kota urban. Kenapa gitu? Karena lifestyle masyarakatnya di sana sudah mengarah ke mengkonsumsi kayak tadi produk dari produk. Oh ya, mereka maunya yogurtnya yang seperti apa ini segala macam, yang kualitasnya ya istilahnya banyak sekali yang mereka pikirkan. Sebelum memberi produk, mereka secara conscious sudah melihat isi produk itu ada apa aja. Jadi dia sudah bicara, jadi sudah ada customer-nya itu sudah conscious akan produk yang akan mereka beli. Nah, sehingga beberapa itu juga perlu dipikirkan ketika Bapak Ibu mau masuk. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mau masuk ke satu negara, tetapi hanya bisa berkembang di satu atau dua tempat saja, worth it atau tidak? Nah, tapi bagaimana istilahnya kenapa itu menjadi penting gitu. Sementara misalnya mau masuk ke Indonesia dengan 268 juta penduduk ini, kemudian ternyata cuma bisa masuk di daerah Jabodetabek misalnya. Apakah worth it hanya dengan membuat di Jabodetabek saja atau harus masuk ke seluruh Indonesia? Atau justru dengan masuk ke seluruh Indonesia ternyata nggak terlalu banyak ya, dihitung-hitung ininya juga sales-nya juga tidak setinggi adanya di Jabodetabek misalnya. Nah, hal-hal itu harus Bapak Ibu perhatikan juga karena bagaimana customer-nya. Terutama negara-negara yang seperti Indonesia yang berbeda ininya ya, perilaku atau di sini ada variabel customer-nya itu berbeda setiap demografi psikografinya. Contoh di Batam itu berbeda dengan misalnya di daerah Sumatera, di Pulau Sumatera besar ya, mungkin dengan Medan itu akan berbeda, kemudian dengan Jambi itu akan berbeda, atau dengan Jakarta atau dengan Surabaya itu akan berbeda. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sehingga ketika memutuskan mau masuk ke satu negara tidak berbicara negaranya saja, tetapi variabel-variabel yang dimiliki oleh customer-nya itu mempengaruhi nggak nanti terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Dan terutama ketika variabelnya itu luar biasa rentangnya, Bapak Ibu harus kayak di Indonesia, ini menarik dari customer Indonesia itu range-nya variabel customer-nya itu besar sekali. Sehingga Bapak Ibu harus memilih apakah memenuhi range yang besar itu, memang opportunity yang besar, tetapi juga high cost, atau spesifik untuk beberapa customer saja, tapi sudah yakin bahwa produk ini akan di-purchase secara reguler atau layanan ini juga akan di-purchase secara reguler. Nah, itu adalah strategi yang harus Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu masuk ke satu negara. Dan yang pastinya setelah ini ada semua yang 1, 2, 3, ujung-ujungnya adalah bicara finansial. Bapak Ibu mau masuk ke satu negara, kemudian ya tadi, karena misalnya contoh mau masuk ke India gitu ya, dengan karakteristik yang membedakannya itu hanya terbagi atas 4 area saja ya. Jadi dan itu lebih bergantung kepada ada yang menganut konsepnya gandian,
kemudian ada juga yang lebih masyarakatnya sudah lebih masyarakat urban, ada yang menganut, jadi ada beberapa kelompok di sana, tetapi tidak se-diverse seperti di Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu mau masuk ke misalnya ke India, Bapak Ibu ya harus melihat mau masuk ke seluruhnya, masuk ke 4 klaster itu sekaligus, berarti Bapak Ibu harus memiliki kondisi finansial yang mumpuni juga gitu. Atau Bapak Ibu harus masuk dulu karena melihat keempat-empatnya punya potensi. Nah, hati-hati sekali di sini ketika memutuskan mau masuk ke market yang mana. Kenapa? Entry market itu tidak sedikit secara finansial itu tidak sedikit ya Bapak Ibu, dan juga itu menyangkut juga reputasi dari company sendiri. Ketika Bapak Ibu gagal fail di satu market, dan itu biasa market pertama, itu akan menyulitkan Bapak Ibu lagi untuk masuk ke market-market berikutnya. Nah, itu kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana ekspansi dari beberapa perusahaan di Indonesia seperti Gojek contohnya, itu juga mereka tidak sesederhana itu juga untuk masuk ke market lain di ASEAN. Mereka memahami dulu semua yang memang secara kapital mereka jauh lebih kuat, tetapi yang 3 hal di atas itu penting sekali untuk dipahami. Nah, kira-kira ini terkait dengan bagaimana memutuskan market mana yang mau dimasuki. Dan kemudian di sini adalah contoh komparasi. Kalau Bapak Ibu ingat materi yang sebelumnya, di mana saya memperlihatkan ketika masuk ke satu market, itu ada perusahaan yang memilih dia masuk tidak, ya istilahnya dia cuma tahu produksi, ya silakan salesnya di-handling oleh perusahaan lain. Ya biasanya ya perusahaan-perusahaan trading global ya itu yang menghandle produknya mereka. Itu disebut dengan indirect export. Kemudian ada yang direct export ya. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin saya kenalkan ada 4 strateginya. Nah, yang direct export ini biasanya dilakukan langsung oleh company. Nah, perbedaannya apa? Bapak Ibu bisa melihat ada 4 hal di sini yang bisa Bapak Ibu jadikan komparasi. Yang pertama dari segi cost-nya. Sudah pasti direct export itu biayanya lebih besar daripada indirect export. Kenapa gitu? Karena kalau Bapak Ibu ingat contoh seperti materi sebelumnya ada piggy bank segala macam, itu butuh men-set up lokal office, lokal resources, dan juga masuk ke channel yang ada di sana, itu biayanya tidak sedikit. Sementara indirect export dengan menyerahkan produk atau service Bapak Ibu ke company lain untuk menjualnya, Bapak Ibu nggak perlu ngurusin, yang penting barang udah keluar dari manufaktur, dikirim kepada mereka, udah selesai kerjaan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu cuma berpikir hanya sampai ke level produksi saja. Karena di sini bayarnya sudah langsung diambil oleh yang tadi, global traders misalnya. Nah, ini contoh sederhananya perbedaan direct dan indirect. Dan kemudian masalah ketika Bapak Ibu menghandling sendiri direct export, sudah pasti Bapak Ibu akan lebih mengenal siapa itu, mengenal market yang dimasuki, dibandingkan Bapak Ibu mengambil langkah indirect export. Indirect export Bapak Ibu nggak akan kenal marketnya kayak gimana. Yang Bapak Ibu tahu hanya memproduksi produk atau menyiapkan layanannya. Sementara di direct export, karena harus deal langsung dengan situasi di negara tersebut, otomatis akan memiliki pengetahuan lebih dan mengenal market itu seperti apa. Keuntungannya apa? Keuntungannya dengan mengenal market itu bisa jadi Bapak Ibu akan dapat memproduksi, menghasilkan produk-produk spesifik yang hanya dijual di market itu saja. Dulu ada beberapa produk coklat, bukan coklat ya, produk coklat itu biasanya yang masuk ke Indonesia yang produk-produk impor seperti Whitakers, kemudian Snickers, itu ada yang tidak, beberapa itu ada yang tidak dijual, istilahnya yang kalau mau belinya
hanya ada di Indonesia gitu. Jadi contoh kayak beberapa produk Whitakers yang hanya bisa dibeli di Indonesia tapi nggak didapat di negara lain. Nah, itu kenapa dibikin seperti itu? Ya karena demand itu ada di Indonesia, orang Indonesia suka produk itu, tapi nggak laku di negara lain contohnya. Dan ya kayak contoh lainnya kayak ini ya franchise fast food ya di Indonesia. McD itu McD dan Burger King adalah salah satu yang paling sering membuat produk dengan style kayak Indonesia banget. Mereka memproduksi ada nasi uduk ya, nggak mungkin ketemu di negara lain. Gitu. Nah, kenapa mereka bisa membuat produk-produk khusus di situ? Karena mereka mengenal marketnya. Dan ini tidak dimiliki oleh indirect export. Jadi ketika Bapak Ibu hanya memproduksi dan menyerahkan itu kepada third party untuk masuk ke market yang Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu ya hanya akan bisa memproduksi produk itu saja. Seandainya pun Bapak Ibu memproduksi produk khusus untuk negara tersebut, itu juga berdasarkan dari informasi third party-nya. Atau Bapak Ibu harus melakukan spesifik analisis di sana untuk bisa meng-create produk baru. Nah, itulah perbedaannya. Dari perspektif credit risk, nah di sini sudah pasti resikonya besar sekali karena dia butuh capital yang besar untuk masuk ke market baru bagi direct export, sedangkan indirect export ya mereka nggak berpikir bagaimana create market karena itu bukan pekerjaannya mereka. Mereka hanya tahu tentang produksi saja sehingga resikonya tidak besar di sana. Nah, dan ini yang membedakannya adalah kalau Bapak Ibu ingat di materi pertama kali kelas ini saya bertanya apa perbedaan antara sales dengan marketing. Nah, kita bicara marketing, kita menuju kepada customer satisfaction. Customer satisfaction akan melahirkan nanti yang namanya customer loyalty. Nah, di sini direct exporting memiliki potensi besar untuk membangun customer loyalty. Karena mereka langsung berhadapan produsen dan customer. Itu langsung tanpa ada middleman. Sedangkan indirect export, mereka lebih cenderung kepada sales-nya saja. Jadi mereka tidak berpikir sampai membangun justru mereka tidak ada hubungan langsung dengan customer karena ada middleman tadi. Dan seandainya sales-nya mereka meningkat, itu bukan karena upayanya mereka, tetapi lebih kepada upaya dari third party-nya. Nah, ini yang membuat perbedaan dari dua strategi ekspor. Dan kalau saya mau nanya kepada Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu atau dari perspektif Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang paling banyak yang dilakukan? Oleh perusahaan Indonesia lah contohnya. Ibu boleh pendapat mungkin, Bu? Boleh, silakan. Ya. Saya jujur, saya mungkin kalau secara data saya nggak ada banyak ya, tapi saya pernah untuk bekerja di ekspor hasil laut. Ya. Nah, jadi customer-nya di luar negeri cukup banyak, tapi jadi ekspor private brand gitu, jadi dipesan dari luarnya bukan pakai brand perusahaannya, ngikutin packaging-nya ngikutin maunya customer. Oke. Dan beberapa perusahaan saingan juga banyak, jadi mungkin kalau pendapat saya indirect kali ya, jadi habis udah nyampe sana udah kita nggak tahu lagi, selama udah lulus FDA-nya udah nggak terlalu jadi masalah. Okay. Dan kayaknya juga didukung dengan pemerintah waktu itu, kebetulan hasil laut, jadi waktu itu diekspornya ada dukungan dari Indonesia juga, mungkin ya, indirect kali. Oke, jadi berarti di sini lebih fokus kepada menyiapkan kualitas si produk, masuk kriteria negara yang dituju, kemudian menyerahkan itu kepada ya tadi ya, siapa mungkin di sananya, siapa yang pegang license-nya atau gimana middleman-nya di sana gitu ya Pak ya? Betul Bu. Oke, baik. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain silakan.
Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, antara direct exporting dan indirect exporting itu yang mana sih yang kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling banyak yang Bapak Ibu ketahui yang dipraktekkan? Kalau sepengetahuan saya, Bu, kayaknya lebih banyak orang untuk menjadi global distributor instead of jadi ini. Kecuali perusahaan penyedia komoditas itu sendiri, produsennya itu udah kayaknya besar gitu, baru mungkin bisa fokusnya ke masuk ke negara lain. Tapi kalau sepengetahuan saya kayaknya lebih banyak global distributor. Saya juga dulu kalau boleh share dulu waktu saya di Christchurch, saya sempat mau jadi global distributor untuk arang. Oke. Nah, jadi arang ternyata didapeti kalau seandainya arang yang dipakai sama Indonesia itu kadar asapnya tuh terlalu banyak, jadi tidak bisa digunakan di Christchurch gitu. Oke. Berarti kriterianya nggak masuk di sana gitu ya, Pak ya? Iya, culture-nya mungkin nggak masuk ke sana secara law-nya ya. Tapi saya tanya si produsennya biasanya ekspornya kemana? Biasanya mereka ekspornya ke India. India tidak apa-apa untuk mempunyai kualitas arang yang mempunyai banyak asap. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi di sini otomatis lebih banyak menggunakan indirect export ya, lebih kurang ya Pak ya, yang kemudian masuk kepada global distributor atau wholesaler atau global trader, lebih kurang kayak gitu ya Pak ya. Jadi mereka nggak langsung masuk ke negara tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu? Bu, izin nambahin ya Bu. Boleh, silakan. Kalau mungkin ini persepsi saya ya Bu, tergantung produknya ya. Kalau misalnya produknya itu ready to use gitu ya kan, and customer-nya itu, jadi dia business to customer itu kebanyakan direct. Tapi kalau misalnya dia nggak end product dan butuh value added lagi di negara yang importirnya gitu ya kan, di negara tujuan ekspornya itu kebanyakan mungkin indirect ya Bu ya. Oke, baik. Jadi connection issue. Oh, oke. Aman? Kedengaran nggak? Halo. Connection issue. Oke. Baik. Jadi di sini kalau menurut pendapat Bu Widya, ketika produk itu adalah end product, kecenderungannya itu bisa direct, tetapi ketika ada itu bukan end product dan harus diolah kembali, harus diberikan value added kembali, itu cenderung pada indirect export. Nah, kalau di sini saya kalau kita melihat dari kondisi di Indonesia sendiri, challenge memang lebih banyak kalau kita katakan karena company banyak sekali perusahaan yang ada di Indonesia itu sulit melakukan direct export. Terkendalanya adalah yang masalahnya capital. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak produk-produk yang di Indonesia itu kesulitan untuk masuk memenuhi kriteria yang diinginkan oleh market yang mereka mau masuki tadi. Contohnya yang disampaikan Pak Dharma itu di ini ya Pak ya, di Christchurch, berarti Selandia Baru ya, dan mereka rules-nya luar biasa sekali kalau di sana. Untuk masuk sebuah produk otomatis kriteria itu harus dipenuhi oleh produsen. Nah, dan di sini banyak sekali, disinilah banyak peranan dari middleman. Nah, middleman ini bukan hanya sekedar membuka marketnya, tetapi middleman ini juga bisa ada juga yang mereka contoh dulu seperti ini, karena dulu saya pernah di area agriculture. Contohnya ketika ada produksi pinang di Indonesia, itu pinangnya pinang bulat yang untuk dimakan, itu kalau Bapak Ibu mau ke direct end customer, itu harus diolah ya, harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan baru bisa masuk ke
sampai ke customer dengan distribusi, ada dalam bentuk candy, ada dalam macam-macam produk yang ada sekitar 8 atau 9 produk, saya lupa. Nah, tapi itu kan berarti otomatis pekerjaannya cukup banyak. Namun tadi yang mungkin ini menyambung yang seperti katakan Bu Widya, bahwa banyak sekali yang middleman itu mereka mengambil produk yang sudah diolah, yang semi, yang belum, yang perlu dilakukan pengolahan lagi sebelum bisa masuk ke pasar. Nah, mereka banyak yang mengambil itu dan kemudian melakukan pengolahan sebelum mereka masuk ke pasar. Nah, umumnya di Indonesia yang terjadi seperti itu. Jadi kecuali untuk beberapa industri yang memang itu sudah jelas dia langsung berurusan dengan end buyer-nya dan minta ke Indonesia, itu berbeda lagi. Tetapi yang produk dari lokal Indonesia yang paling banyak itu adalah 2 model. Yang pertama, mereka hanya produksi dan kemudian menjual, yang dijualnya adalah middleman. Dan ada yang kedua, yaitu mereka memproduksi sesuai permintaan middleman nanti yang akan mengolahnya dan memasukkan, mendistribusikannya dalam bentuk produk baru ke market baru. Nah, jadi banyak sekali strategi, tapi itu yang paling umum yang terjadi di Indonesia, yaitu indirect export dengan polanya yang berbeda lagi. Direct export juga ada di Indonesia, tapi yang tadi karena pertama kapitalnya yang besar, yang kedua adalah human capitalnya yang terbatas, itu juga ternyata membuat banyak yang tidak mengambil langkah itu, kecuali perusahaan-perusahaan yang besar atau memang sudah ada di permintaan khusus yang mereka kliennya tidak terlalu banyak, jadi mereka nggak perlu meng-create market lagi. Nah, itulah yang pola yang terjadi paling umum di Indonesia. Ya, dan pertanyaannya kemudian kayak begini. Sehingga dengan kondisi yang ada itu, apa yang harus dirancang dalam membangun organisasi yang global? Tadi karena saya sampaikan pola yang di Indonesia rata-rata indirect export, direct export pun kalau dia tidak perusahaan besar, dan umumnya yang kedua polanya adalah mereka sudah punya buyer di sana. Jadi hubungan langsung buyer dengan customer, jadi end buyer dengan mereka sebagai produsen direct seperti itu, mereka tidak perlu meng-create market baru di sana, tapi langsung jualannya kepada si buyer-nya. Nah, itu yang terjadi polanya di Indonesia. Karena 2 hal, capital yang besar dan juga human capital resources yang masih terbatas. Sehingga ketika sebuah perusahaan memutuskan mau go global lah istilahnya. Kalau sekarang itu kan kita dengar istilah UMKM naik kelas, mereka mau go internasional atau go global. Tapi ada hal yang juga perlu dipahami yang tadi, yaitu ya strategi mau masuk ke pasar besar, ke pasar internasional tadi. Mau menggunakan strategi yang mana? Direct atau indirect? Kemudian bukan itu saja, dan seandainya direct pun yang kayak gimana, indirect pun yang seperti apa. Nah, itu butuh kesiapan dari si perusahaan itu sendiri. Jadi mereka harus memahami beberapa hal. Ini ada mereka memahami kondisi lingkungan yang ada, lingkungan kompetisinya seperti apa. Kemudian fluktuasi perubahan kompetisinya kayak gimana sih gitu. Kemudian apakah daerah itu, negara itu termasuk ada blok tradingnya nggak? Contoh kayak di Indonesia yang ada FTA dengan Indonesia yang mana aja, yang yang menandatangani free trade agreement itu negara mana saja? Atau kita ada itu harus dipahami, atau blok negara BRICS seperti apa juga gitu, karena mereka memiliki regulasi yang berbeda. Nah, dan kemudian ya tadi nature customer balik lagi, variabel customernya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak berbicara merancang, meningkatkan kapabilitas organisasi itu tidak hanya berbicara menyiapkan marketnya saja, tapi juga
pemahaman dari perusahaan itu terhadap lingkungan yang akan dimasuki. Bukan hanya tahu kompetitor saja, tapi fluktuasi. Kayak di Indonesia, orang masuk ke Indonesia, fluktuasi produk itu di Indonesia cepat sekali. Dan Indonesia itu cepat banget hype-nya. Dalam 1 tahun itu ada yang hype hype produk di market itu tahannya itu pendek-pendek usianya. Ada yang cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, habis itu udah berubah lagi. Itu market di Indonesia. Nah, ini yang mesti dipahami kondisinya. Dan kalau setelah kita memahami kondisi itu, apakah itu mempengaruhi nggak dengan produk yang kita tawarkan terhadap komoditas yang kita tawarkan. Nah, dan regulasi-regulasi juga perlu dipahami di sini. Dan kemudian, nah di sini yang tadi, kalau seandainya misalnya Bapak Ibu masuk ke market yang fluktuasinya cepat sekali perubahannya kayak di Indonesia ya, di misalnya yang fluktuasi itu cepat banget perubahannya biasanya negara middle low income. Dan di mana karakteristik masyarakatnya itu mudah sekali didrive oleh jadi apa yang lagi hype di satu tempat itu gampang sekali didrive untuk ke pasar. Jadi kayak di Indonesia ini kenapa menjadi market yang seksi sekali karena ya tinggal dipenetrate sedikit saja, itu langsung menjadi hype di Indonesia. Menggunakan jasa-jasa influencer, orang-orang role model, dan ini itu sudah bisa meng-create market di Indonesia. Begitu pola market di Indonesia. Tapi ada market yang nggak seperti itu. Biasanya market yang lebih mature. Market yang lebih mature itu karakteristiknya kayak gimana gitu. Nah, di sana masyarakatnya lebih conscious dalam melakukan pembelian. Jadi purchasing itu mereka lebih conscious. Dalam arti kata apa? Mereka tidak impulse buyer lagi. Di Indonesia kan angka impulse buyer ya itu tinggi sekali gitu. Tapi mereka consciously tahu kenapa sih saya membeli produk ini, manfaatnya buat saya apa, apakah ini, nah itu customer yang lebih mature banyak itu cukup banyak negara yang seperti itu. Nah ini pasti dipahami oleh perusahaan ketika mau masuk ke sana, sehingga strateginya mau pakai yang mana gitu. Untuk masuk ke market tadi mau pakai strateginya ya tadi yang penting pakai role model, pakai influencer, pakai kayak di Indonesia itu mereka pakai, yang lain juga pada pakai. Market Indonesia, market US itu ada kemiripan ya ketika para influencer menggunakan produk itu nanti juga akan mudah untuk dipasarkan. Tapi mungkin akan sedikit berbeda di beberapa negara di Eropa dan juga di negara-negara lain. Tapi tidak berarti tadi yang saya katakan fluktuasi yang tinggi itu hanya terjadi di middle low income. Kecenderungannya adalah perbedaannya dengan income yang lebih negara yang lebih develop itu mereka lebih konsumsinya walaupun mereka conscious, tetapi mereka untuk produk-produk tertentu mereka sudah akan mau membeli produk yang mereka purchase di luar dari kebutuhan utamanya mereka. Jadi ini mesti dipahami oleh company yang mau masuk ke satu market, produknya mereka itu masuk kategori yang mana. Dan ketika mereka masuk ke sana, strategi yang mau saya pakai seperti apa. Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Yang kedua adalah product diversity. Otomatis akan mempengaruhi product diversity. Apakah saya masuk hanya dengan satu produk atau saya mau masuk dengan berbagai macam produk. Ada perusahaan yang cuma produksi satu produk saja gitu, tapi dia merajai dunia. Contoh kayak SKF ya, dia hanya produksi bearing saja, tetapi dia di dunia ini pasti akan balik lagi bicara bearing, pasti baliknya adalah ke SKF contohnya. Atau ya perusahaan makanan lah misalnya,
ya kayak ini ya, kayak Starbucks lah misalnya. Ya kita udah tahu mau minum kopi gitu, dia cuma produknya kopi aja, yang bedanya adalah variannya saja. Nah, ini juga perlu dipahami, apakah akan membuat diversity produknya itu totally different, atau yang dibedakan hanyalah variannya saja dengan core-nya satu. Jadi contoh kayak Nestle itu kan produknya di dalam itu luar biasa banyaknya gitu. Karena nah sementara Starbucks produknya cuma satu, kopi, kemudian juga ada ya yang nggak suka kopi ada teh, tapi yang dipenuhi adalah variannya. Itu juga diversity. Nah, yang dilakukan Nestle dengan sebanyak itu produk itu juga diversity. Nah, diversity-nya ini dengan core-nya yang mana? Apakah core-nya hanya satu produk atau berbagai macam produk di dalam grup yang lebih besar lagi. Nah, dan ini ada namanya company heritage. Perusahaan yang mau masuk ke market baru mesti memahami bahwa ketika mereka masuk ke sana, apakah mereka seberapa banyak company culture itu mau mereka jaga. Jadi, apakah mereka mau 100% seperti apa mereka dirikan di awal? Karena ya itu perusahaan saya kayak gitu. Tapi atau mereka akan menyesuaikan beberapa dengan negara tersebut juga. Contoh kita kenal bagaimana kuatnya culture-nya Honda. Tapi mereka di beberapa ketika masuk ke satu negara, mereka tidak secara firm menggunakan semuanya ya seperti yang mereka pakai di negara asalnya gitu. Jadi mereka juga menyesuaikan, ada degree of flexibility dari company untuk menyesuaikan dengan negara yang dimasukinya. Dan terakhir adalah, nah ini yang balik lagi ke cerita yang sebelumnya, materi sebelumnya, ketika saya mengatakan penting sekali untuk melihat kualitas dari siapa yang mau di-hire di negara tersebut. Local resources-nya kayak gimana. Jadi dua faktor ini yang mempengaruhi sekali, bukan hanya bicara pasarnya saja, environment pasarnya saja, tetapi juga perusahaannya itu seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu tidak menyiapkan ini dan hanya menyiapkan produk saja karena ada demand di sana, dan Bapak Ibu belum tidak mau, ya istilah ini cukup banyak yang harus disiapkan, ya mungkin Bapak Ibu sebaiknya memilih yang tadi aja, indirect export, yang penting saya produksi saja, mau sampai ke tangan end customer mungkin bisa dihandle oleh yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk dengan lebih detail dengan ini, Bapak Ibu bisa memikirkan ini membuka kesempatan untuk melakukan direct export. Jadi ini yang perlu dipahami oleh ketika masuk ke satu market baru. Nah, dan sehingga di sini Bapak Ibu bisa mendesain organisasi dengan beberapa opsi, di mana ada 4 model. Yang pertama punya divisi internasional yang berbeda dengan divisi nasional. Contoh kayak di Indonesia, saya ambil contoh Indomie aja lah ya, Indofood diproduksinya, itu berbeda penanganan penjualan di dalam negeri dan di luar negeri. Atau juga bisa sebenarnya mereka menggunakan pola mix ya di sini. Cocoknya mereka lebih kepada matrix organization ya, karena mereka ada product based structure juga, di mana sebagian produk mereka mendirikan manufaktur juga di Afrika contohnya untuk beberapa jenis produk gitu, dan itu berbeda dengan produksi yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal juga yang disesuaikan dengan pasar di sana. Jadi jadi kalau Bapak Ibu lihat, mempelajari company-nya bagaimana sih pemasaran Indomie itu di luar negeri, itu
mereka menggunakan matrik ya, mengintegrasikan beberapa, mereka ada international division-nya, ada, tetapi di beberapa negara ketika mereka bangun manufakturnya juga berdasarkan produk apa yang paling banyak laku di sana, dan kemudian mereka customize lagi produksi di sana disesuaikan juga dengan taste atau pasar yang ada di sana, disesuaikan juga dengan variabel customer-nya di sana. Nah, tapi ada yang perusahaan yang hanya mengambil satu approach ini saja, ya, beda divisi nasional dengan internasionalnya, atau mereka yang divisi memproduksi produk A beda dengan produk B, produk dengan produk C, atau mereka juga contohnya kayak waktu Uber ya, misalnya Uber, ada Uber Asia, Uber ASEAN itu yang dengan headquarter-nya di Singapura, yang di Singapura juga menghandle market di Indonesia, mereka juga menghandle market di Malaysia, contohnya yang seperti itu juga bisa. Jadi dan ada yang biasanya perusahaan yang sudah lama berkecimpung dan kemudian mereka paham sekali bagaimana marketnya dan mereka tahu memahami sekali industrinya mereka, kecenderungan mereka adalah membentuk matrik organization. Yang tadi saya kasih contoh, yaitu contoh produk Indomie saja. Indomie itu berbeda modelnya, dan ada yang dibikin manufakturnya, ada yang dibikin varian tertentu juga di sana sesuai dengan kebutuhan sana berdasarkan geografi yang ada di sana, customer variabelnya di sana. Ada juga yang ya istilahnya mereka mengkombinasikan semua opsi-opsi yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu yang kalau terkait dengan desain organisasinya. Nah, kemudian sebelum kita istirahat, kita akan istirahat dulu 30 menit. Di sini saya akan menyampaikan gini. Nah, oke, wah ini saya salah ya. Harusnya cuma 2 slide ya di sini. Di sini Bapak Ibu, saya akan meminta untuk melakukan membuat exercise. Ini adalah part dari penilaian. Tapi bedanya gini, hanya dibahas spesifik saja. Spesifik saja, pertama dari cross cultural perspektif yang minggu lalu, dan kemudian market entry strategi perspektif saja. Hanya itu aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambahin perspektif lain silakan. Tapi yang saya minta adalah 2 materi minggu ini dan hari ini dan pertemuan sebelumnya. Dan yang akan Bapak Ibu lakukan analisis, ini saya berikan 5 company di sini. Silakan tentukan Bapak Ibu mau milih yang mana, tetapi nggak boleh sama ya. Jadi silakan ya berembuk lah, atau siapa yang membagi, ketua kelasnya membagi juga boleh, silakan. Yang pertama adalah eBay, yang saya minta Bapak Ibu mengkomparasi successful entry-nya dan fail entry-nya. Yang kedua case-nya adalah MACD, success entry-nya dan fail entry-nya. Kemudian target juga suksesnya dan kegagalannya. Kemudian Tesco, dan satu lagi adalah Mattel. Nah, yang saya minta Bapak Ibu hanya membuat tabel komparasi. Tabel komparasi dengan analisisnya cross-cultural dengan market entry saja. Jadi, itu aja yang perlu, suksesnya kayak gimana, gagalnya kayak gimana. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat langsung kedua itu seperti apa gitu, apa yang terjadi di dua market, kenapa dia sukses dan kenapa dia gagal dari masing-masing produk ini. Siapa yang mau milih yang eBay, mau milih MACD, Target atau Tesco dan juga Mattel, saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menentukan yang mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tugas ini adalah lamanya selama 1 minggu. Nanti bisa dikirimkan hanya berupa 2 slide saja, kalau mau nambah 1 slide lagi untuk cover juga boleh, tapi analisisnya cukup hanya di dalam 2 slide PPT saja. Dan saya harapannya bentuknya adalah dalam bentuk tabel, sehingga clear ya yang dianalisis itu bentuknya kayak gimana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen membuatnya dalam bentuk Word,
juga boleh, tapi jangan lebih dari 2 halaman. Nah, terserah Bapak Ibu mau milih yang mana, cuma maksimumnya hanya 2 halaman. Mau pakai slide atau mau pakai ini, terserah mau yang seperti apa. Nah, itu yang akan saya minta, sehingga Bapak Ibu nanti akan submit ke saya itu pada hari Sabtu minggu depan. Nah, ini yang akan Bapak Ibu lakukan berkelompok ya. Seperti apa? Pembagiannya saya serahkan kepada Bapak Ibu sendiri. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita break dulu. Nanti setelah break, saya akan lebih menerangkan kepada tugas UAS untuk Bapak Ibu. Waktunya cukup lama, yaitu lebih kurang 1 bulan saya kasih waktunya. Tapi karena ini adalah analisis, dan satu lagi tidak, ini berbeda kayak Matel, Tesco, ini Bapak Ibu bisa search di internet pasti ketemu. Tapi kalau yang itu nggak ada, Bapak Ibu harus melakukan analisis sendiri dan harus clear seperti apa analisisnya dan menghubungkannya sendiri. Jadi saya kasih waktu untuk UAS-nya itu lebih kurang 1 bulan. Nah, jadi itu yang akan kita bahas setelah istirahat. Sekarang kita break dulu, kita ketemu lagi 30 menit, jadi lebih kurang jam 7, 7.10. 7.10 ya? Ya, oke. Baik, 7.10 kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Saya akan bahas mengenai UAS di sini. Sebentar. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini saya akan bahas mengenai UAS, di mana UAS-nya sama case tadi, dikumpulkannya pada tanggal 15 Agustus, jadi Bapak Ibu lebih kurang punya waktu 1 bulan. Karena kenapa saya kasih waktunya lebih lama, karena ini cukup lumayan yang akan Bapak Ibu lakukan analisisnya, karena datanya harus, informasinya tidak ada yang tidak terkumpul satu. Jadi kalau yang kayak kemarin Bapak Ibu bisa ngecekin udah jadi referensinya. Kalau sekarang belum ada. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan kelompok yang sama. Mungkin akan ada yang satu kelompok 6 mungkin kali ya. Jadi nggak ada masalah. Yang akan dibahas adalah entrant case global company pada emerging market. Emerging market sendiri adalah materi yang akan saya bahas pada pertemuan terakhir nanti. Kita akan bahas mengenai emerging market itu apa. Tapi sekarang setidak-tidaknya Bapak Ibu sudah bisa memiliki gambaran dulu, karena yang akan dibahas yang dilakukan itu semuanya bicaranya adalah materi, hampir semua materi itu adalah setelah UTS. Ada beberapa yang hanya sebelum UTS. Lebih kurang isinya sama, tapi Bapak Ibu harus memilih case-nya. Yang pertama, company-nya adalah Netflix. Yang kedua adalah View. Netflix dan View lebih kurang merupakan company dengan model produk yang sama. Yang kemudian ada Spotify, ada YouTube, ada Amazon, dan ada Tokopedia. Saya ambil satu lagi Tokopedia, Indonesia punya. Nah, dari ini Bapak Ibu terserah. Saya ngasih ada 6 perusahaan. 6 perusahaan di sini yang Bapak Ibu silakan milih yang mana, tapi nggak boleh sama ya Bapak Ibu ya. Silakan rembukan dengan kelompoknya mau milih yang mana. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ke-6 company yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini mereka tipikalnya sama. Typical company based on digital technology.
Jadi mereka memiliki core-nya adalah teknologi digital yang otomatis akan berbeda, ada sedikit analisis yang akan berbeda yang akan Bapak Ibu lakukan. Kenapa gitu? Karena Bapak Ibu harus mampu mengelaborasi teori yang sudah ada, sehingga fit dengan core bisnisnya dari company ini. Contoh, kita bicara ekspor misalnya, atau kita bicara cross-cultural dan segala macam. Nah, ini adalah company dengan digital teknologi. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat apa sih yang menarik, kalau saya bilangnya menarik ya, dari tipikal jenis bisnis atau company, tipikalnya yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu nanti memilih spesifik informasi mengenai emerging market yang mereka masuki. Seluruh bisnis ini, company ini mereka ada entry-nya, mereka ada entry ke emerging market. Emerging market itu sendiri minggu depan, di pertemuan terakhir akan saya bahas. Nah, Bapak Ibu menentukan emerging market-nya itu yang mana yang mereka masuki. Dan kemudian bagaimana entry mereka ke sana. Dan setelah kapan mereka entry, bagaimana strategi entry-nya mereka ke sana. Kemudian bagaimana progres dari entrance mereka ke sana itu kayak gimana sih. Dan juga sudah ada hasil nggak? Apakah masih berjalan atau masih mau masuk baru, atau mereka sudah masuk, kalau sudah masuk hasilnya kayak gimana. Dan kemudian konklusinya. Konklusi akan lebih berbicara dengan, ingat karena ini case-nya adalah entrance case. Jadi bicaranya bagaimana entry dia masuk ke satu negara, ya negara yang berada di dalam yang dikategorikan sebagai emerging market. Dan ini sama, yang lainnya sama, seperti UTS, ada profil kelompoknya, ada referensinya, ada scientific artikelnya, dan resource-nya. Dan ini pasti berdasarkan kelas-kelas yang lalu, biasanya akan banyak sekali sumbernya, sumber referensinya. Kenapa gitu? Karena kalau seandainya UTS, Bapak Ibu bisa ngelihat case yang ngelihat sesuatu yang sudah ada, ngebaca report aja. Kalau di sini kan enggak, Bapak Ibu harus membaca beberapa informasi untuk bisa memahami bagaimana kondisi mereka saat ini. Nah, kira-kira seperti itu yang akan Bapak Ibu lakukan, mirip dengan UTS, bedanya hanya ini case study yang sedang berjalan saat ini. Sama, dikumpulkan 15 Agustus, ini penilaiannya lebih kurang sama semuanya. Jadi kalau seandainya, jadi kita akan ada satu kali lagi pertemuan, sehingga kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan, itu bisa ditanyakan juga pada pertemuan terakhir nanti. Dan kalau seandainya karena waktunya juga cukup panjang, karena ini cukup banyak ya, analisisnya lumayan, walaupun teorinya cuma hanya pertemuan yang lalu, pertemuan sekarang, dan pertemuan yang terakhir besok. Itu secara teori. Tapi secara ininya, secara Bapak Ibu harus mengumpulkan data, itu akan cukup makan waktu. Jadi mungkin karena nggak akan ada informasinya yang di satu tempat atau sudah berupa jadi ya, sudah berupa case tadi. Nah, kira-kira itu yang akan Bapak Ibu lakukan untuk UAS. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bu Desti, Ya. nanti apakah ada mentoring juga kayak UTS? Kalau ini saya nggak ada mentoring, tapi kalau Bapak Ibu mau nanya silahkan.
Dan pada pertemuan ini, pertemuan terakhir nanti, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan juga. Dan kalau seandainya sepanjang waktu sampai sebelum pengumpulan itu Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bertanya aja ke saya, nggak ada masalah. Oke Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Bu Desi, saya mau nanya, Ya. untuk kelas ini apakah ada maksimal halamannya? Kalau di sini maksimumnya 10 halaman. Sama. Oke. 10 halaman. Iya, makasih Bu. Sama. Ada lagi dari Bapak Ibu? Nah, untuk memaksimalkan jumlah mengoptimalkan tulisan, saya menyarankan menggunakan figuria gambar, kemudian bagan, tabel, dan segala macam, sehingga itu memudahkan juga untuk memahaminya tanpa Bapak Ibu harus menulis terlalu banyak, kira-kira begitu. Nah, ada lagi yang lain? Jadi kayaknya udah oke ya. Bu, Ya. Bu Des mau nanya, Oke. untuk yang 10 halaman itu reference termasuk nggak ya, Bu? Itu di luar reference sama cover. Oh, oke, baik. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Oke. Nah, Bapak Ibu di sini karena ada 6 perusahaan ya yang saya berikan kepada Bapak Ibu silakan diskusikan dengan kelompoknya yang mana yang mau dipilih. Netflix, View, Spotify, YouTube, Amazon, dan Tokopedia. Jadi Bapak Ibu akan pakai nanti company yang mana, silakan didiskusikan. Nanti diinformasikan saja sama Bu Andina, jadi Bu Andina bisa tahu ini kelompok mana yang bahas tentang apa. Sama juga dengan case yang tadi, siapa yang mau bahas yang mana juga gitu. Kira-kira itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Harusnya cukup clear ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, oke. Nah, jadi kira-kira itu sih materi kita pada hari ini. Saya akan fokus langsung kepada case study, karena secara teorinya juga dari textbooknya juga tidak banyak teorinya. Dan kemudian juga saya tidak akan membahas case-nya, karena case-nya akan Bapak Ibu bahas dalam bentuk tugas exercise tadi. Dan kemudian saya sudah sampaikan juga materi ini, materi untuk UAS, dan nanti harapannya pada saat UAS, karena sedikit berbeda dengan UTS, Bapak Ibu nggak bisa ngerjakannya di last minute, karena ngumpulin informasinya cukup lumayan ini, dan informasi yang terpisah-pisah semua. Dan satu lagi juga, di sana saya mengatakan, jangan Bapak Ibu menggunakan Wikipedia, jangan menggunakan Blogspot. Kemudian Bapak Ibu kalau menggunakan opini, harus opini yang diterbitkan oleh website yang kredibel. Jadi misalnya opininya yang ditulis misalnya sama siapa ya? Salah satu pakar marketing gitu ya, tetapi dia dipublish di Kompas, Bapak Ibu boleh pakai. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu hanya mereverse, dia nulis sendiri atau pakai di Kompas ya Nanis Kamaja, Bapak Ibu nggak boleh pakai, karena itu bukan sumber yang bisa divalidasi. Nah, dan kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan sumber berupa dari koran, korannya Bapak Ibu harus perhatikan juga itu apakah resource-nya kredibel atau tidak, dan skala dari korannya atau newspaper-nya itu skala nasional atau skala lokal. Nah, karena informasinya harus bisa divalidasi dan di cross check juga, bukan hanya informasi tunggal. Nah, kira-kira seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi cukup banyak ya, maksudnya Bapak Ibu harus meng-cross check sumber-sumber informasi tersebut.
untuk mensupport argumentasi dari Bapak Ibu nantinya. Jadi itu yang akan menjadi poin penting di dalam UAS saat ini, yang sekarang. Analisisnya memang hanya dengan menggunakan, jangan lupa menggunakan teori dari minggu lalu, cross cultural, kemudian di sini ada ekspor dengan entry strateginya dan segala macam, dan kemudian yang terakhir adalah mengenai emerging market sendiri. Nah, itu yang akan Bapak Ibu fokuskan arah penggunaan konsepnya. Sehingga analisisnya lebih fokus ke sana dan Bapak Ibu bisa membuat sebuah konklusi pilihan mereka masuk. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah kesimpulan nantinya Bapak Ibu bisa secara firm, secara logis bisa dan mampu menjustifikasi argumen jika nanti misal Bapak Ibu bilang kayak gini, oh iya Netflix itu dia sukses entry masuk ke negara emerging market di ASEAN misalnya. Bilangnya kayak begitu. Karena apa? Jadi karenanya ini tervalidasi semua informasinya di atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi argumentasinya jelas, reasoningnya seperti apa dan didukung oleh data yang memang validate ya dan memang bisa dipertanggungjawabkan ininya. Ya mungkin ini juga adalah salah satu bentuk karena Bapak Ibu juga sudah belajar metodologi penelitian ya. Jadi validasi datanya itu harus seperti apa? Kira-kira kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Jelas semua ya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya. Bu, nanti masih mencerna, Bu. Oke, silakan. Mas, ntar di-share nggak Bu project guideline-nya? Oh iya, ini saya habis ini langsung saya kirimkan sama Bu Andina. Bu Andina bisa teruskan kepada teman-teman yang lain. Oke, baik, thank you. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada dari Bapak Ibu, kelasnya sampai di sini, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tugas selanjutnya adalah menyelesaikan case yang tadi, saya akan berikan PowerPoint tadi dan juga guideline untuk UAS. Silakan mulai dirembukan dengan kelompoknya dan manfaatkan pertemuan kita kelas terakhir nanti karena saya bahas emerging market dan saya membuka kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya mengenai UAS-nya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Saya akhiri di sini. Selamat malam, salam sehat, dan semoga semuanya selalu dalam kesehatan. Kalau saat ini penting banget kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan ya, Bu. Sama-sama, Bapak Ibu. Izin live.